Orang bertapa memang sungguh fenomena yang langka di era modern saat ini. Bila kita mengacu pada peradaban kuno, tentu orang bertapa merupakan hal yang lumrah, karena bertapa merupakan bagian dari tradisi masyarakat kuno. Dimana kemudian orang-orang bertapa pada masa kuno adalah untuk menyempurnakan tahapan hidup catur asrama yang keempat ya, yaitu yang dikenal dengan catur asrama. Yang dimana dalam catur asrama itu ada tahapan Brahmacarin, Grihasta, Wanaprasta, Sunyasa. Dan sehingga kemudian saat ini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, nah ini ada sebuah gua yang dihuni oleh sosok orang bertapa. Nah di sebuah tebing di bawah pohon bambu ini ada seseorang yang sedang bertapa. Jadi keberadaan orang bertapa ini ya sangat misterius ya. Jadi kita zoom coba untuk menunjukkan lah, di situ kelihatan tangannya, cuma mukanya memang tertutup tebing. Coba kita cari angle yang lebih luas untuk mengetahui keberadaan kepala dan seluruh tubuhnya ya. Memang keberadaan pertapa ini apakah memang orang yang melakukan lelaku atau melakukan orang yang lelono ya, atau mungkin teleportasi, yaitu orang bertapa era kerajaan Majapahit yang bisa menembus ruang dan waktu. Jadi eksistensi orang bertapa di masa kuno ya, siapa dan bagaimana, kita bisa melihat dalam kitab Arjuna Wiwaha. Ketika Arjuna bertapa, digoda 7 bidadari, digoda celeng serenggi, digoda para dewa untuk menguji konsistensi dari sebuah pertapaan Arjuna ini ya. Ini kemudian Arjuna berhasil mendapatkan senjata pamungkas Pasopati, beserta kemudian memboyong 2 bidadari cantik, Tilotama dan Supraba. Nah ini salah satu bagaimana fungsi dan siapa orang bertapa versi kitab Arjuna Wiwaha. Dalam versi Bubuksa dan Gagang Aking dijelaskan bahwasanya Bubuksa ketika bertapa dan saudaranya Gagang Aking ya, Bubuksa artinya usus besar dan Gagang Aking artinya ranting kering, itu kemudian bertapa. Sampai kemudian karena Bubuksa ini bertapa makan apa saja sehingga gemuk di dalam pertapaannya. Sedangkan saudaranya Gagang Aking bertapa hanya memakan dedaunan saja sampai kemudian kurus kering. Pada suatu ketika Batara Guru itu mengutus Dewa Kala Wijaya untuk menguji pertapaan mereka. Sehingga kemudian Dewa Kala Wijaya merubah wujud menjadi harimau yang lapar, kemudian menguji dan mendatangi Gagang Aking. Ternyata Gagang Aking kemudian ditanya, yaitu aku akan memakanmu karena aku adalah sosok harimau yang sangat kelaparan. Maka Gagang Aking mengatakan, jangan makan tubuhku kurus kering dan pahit, sana saudaraku gemuk, kamu akan memakannya akan kenyang. Sehingga kemudian harimau mendatangi Bubuksa. Kemudian harimau berkata kepada Bubuksa, aku akan memakanmu. Bubuksa mengatakan, jika itu sudah kehendak Dewata, di akhir pertapaanku untuk kemudian menjemput moksa dan bergabung dengan orang-orang suci, silakan saja menikmati tubuhku. Maka kemudian Dewa Kala Wijaya mengatakan, kamu telah lulus pertapaan dan naiklah ke punggungku untuk kubawa kekayangan ke surga bersama orang-orang suci yang ada di sana. Kemudian Bubuksa mengatakan, aku juga punya saudara yang bernama Gagang Aking yang kemudian bertapa di sebelah sana, tolong bawa juga. Harimau mengatakan, boleh saja, tapi tidak harus menaiki punggungku, tetapi bisa berpegangan ekorku. Akhirnya kemudian Bubuksa naik di punggung harimau dan Gagang Aking memegang ekor harimau tersebut. Mereka dibawa menuju kayangan, berkumpul dengan orang-orang suci lainnya. Dan ini salah satu kemudian siapa dan bagaimana bertapa itu. Ternyata karena bertapa ini adalah untuk menghilangkan segala nafsu duniawi, iri dengki, hasut, dan bersifat-sifat buruk lainnya. Begitu juga kemudian pada masa akhirnya gitu ya, ada beberapa cerita bahwasanya ternyata kemudian Ki Ageng Pamanahan harus bertapah di Kembang Lampir, bertapah dengan laku prihatin untuk kemudian berharap hak-haknya atas tanah Mataram alas Mentawai ini bisa kemudian diberikan kepadanya oleh Sultan Hadiwijaya, yang akhirnya berkat bantuan Sunan Kalijaga akhirnya Ki Ageng Pamanahan berhasil mendapatkan kemudian hak-haknya atas alas Mentawai. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian banyak sekali hal yang termasuk orang bertapa yang tadi kita temukan ya, mungkin karena hajatnya belum terpenuhi, karena mungkin mencari ketenangan guna menjemput moksa,
atau karena mencari hal-hal yang lainnya atau keinginan atau cita-citanya ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian berbagai macam hal tentang pengetahuan tentang orang bertapa ini menjadi kemudian terus diungkap ya, agar generasi-generasi yang akan datang tidak salah paham tentang bagaimana dan siapa orang bertapa. Semoga bermanfaat, sehingga kemudian orang bertapa tadi kita pun juga belum tahu apakah orang saat ini yang melakukan lelaku atau lelono ya, atau mungkin teleportasi, yaitu kesaktian orang zaman dulu dalam menembus ruang dan waktu. Selain itu di lokasi ini memang ada susunan batu yang sangat misterius ya. Jadi semacam kayak sendang pemandian bidadari gitu loh. Jadi di lokasi ini ya batu-batu cukup unik dan cukup indah. Nah, ada semacam batu-batu, coba kita dekati teman-teman ya. Ada yang mirip kepala ular naga malahan teman-teman. Nah ini bahkan ada semacam matanya dan hidungnya ya. Nah, malah mirip kuda Nil ini kepala ular naganya ini teman-teman. Kemungkinan ini ular naga yang membatu, bertapa membatu. Dan di sana itu ada semacam triolit atau kemungkinan jejak menhir raksasa gitu ya. Atau mungkin juga tempat pertapaan kuno ya. Nah ini sangat luar biasa sekali batu ini ya. Nah ini menjorok seperti payung. Bahkan di atasnya mirip batu lumpang. Namun ternyata disanggah oleh batu yang ada di bawahnya. Nah ini. Semoga bermanfaat.